berdialog interaktif aja berempat bersama dengan Pak Doni, Pak Lukman, dan Pak Robert. Begitu, Carolan. Betul. Pak Doni, sebenarnya orang pada pengen nanya nih, apa sih arti dari kurikulum terpersonalisasi? Kok judulnya tuh susah ya? Apa sih personal? Kurikulum personal untukku saja, hanya untukku, gitu misalnya ya. Mungkin bisa dikasih tahu nih bahwa sedikit pengantar sekaligus membuka dialog kita yang pastinya akan seru pada pagi hari ini. Silakan Pak Doni. Ya, baik, terima kasih Kak Roland. Ini tema yang memang sangat menarik dan sejak dulu ketika saya terlibat di pendidikan itu saya selalu merasa bahwa sebagai pendidik kita perlu memberi perhatian individu per individu. Yang dulu di dalam tradisi pendidikan Yesuit itu disebut cura personalis ya. Dalam tradisi pendidikan Yesuit itu yang didirikan oleh Ignatius Loyola 500 tahun lalu gitu mendirikan universitas, itu selalu bagaimana fokusnya adalah individu itu bertumbuh. Dan masing-masing individu itu punya latar belakang berbeda, kisah yang berbeda, sehingga punya aspirasi dan inspirasi ke depan yang sangat berbeda. Nah, ini saya rasa sesuatu yang memang harus menjadi fokus ya, karena pendidikan itu fokusnya ke manusia, bukan hal lain gitu. Katakanlah kalau nanti fokusnya ke keterampilan, keterampilannya itu untuk manusia dan individu tertentu yang punya latar belakang, konteks, sejarah, pengalaman yang sangat berbeda. Sehingga ketika kita melakukan kurikulum terpersonalisasi, kita mengharapkan bahwa individu itu bertumbuh sesuai dengan tahapannya, perkembangannya, dan dia mencapai aspirasi cita-citanya. Nah, itulah kira-kira konsep dasar kurikulum terpersonalisasi itu, Kak Roland. Oke, mungkin Pak Doni, mungkin kita bisa kaitkan dengan contoh-contohnya nih, di mana akhirnya kita akan berdiskusi dengan seru. Langsung tadi kita mulai bagaimana masing-masing kita akan berdiskusi bagaimana tiap-tiap komunitas dari Pak Martin, mewakili BPU, kemudian Pak Robert dan Pak Lukman sudah melakukan kurikulum terpersonalisasinya. Silakan Pak Martin. Tadi sudah dibuka oleh Pak Doni, sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Doni, mungkin nanti setelah kami sharing, Pak Doni sebagai seorang pakar di pendidikan, apakah apa yang sudah kami coba praktekkan saat ini, apakah sudah di jalurnya? Kalau belum jalurnya ditarik-tarik, Pak. Dan kalau misalnya sudah ada, diteguhkan Pak, supaya kami lanjutkan terus. Maka saya hari ini, Pak Robert dan Pak Lukman, kami akan sharing apa yang sudah kami lakukan tentang kurikulum terpersonalisasi. Apakah bisa di YPU, bisa di sekolah dolan atau di SMK edukasi, dikatakan juga kurikulum terpersonalisasi. Nanti biar juga Pak Doni memberikan pandangan ke kami, karena kami belum berani mengklaim juga. Baru hari ini nanti kami tunggu bagaimana klaim dari Pak Doni. Baik, terima kasih Carolan. Sedikit perkenalan, sejak 1999 ya saya dirikan Panti Asuhan Keluarga Kasih. Dan 2011 saya dirikan Yayasan Prima Unggul, dan 2021 ya Februari kemarin saya bersama teman-teman mendirikan komunitas pendidikan unggul berkarakter. Mengapa saya begitu gencar dalam dunia pendidikan? Karena saya pernah tinggal sekitar 10 tahun di panti asuhan, dan setelah keluar dari panti asuhan saya merantau di Jakarta dan hidup saya menderita dan sengsara karena tidak punya keterampilan. Dan ketika saya bisa kuliah atas beasiswa dari beberapa orang tua asuh saya, maka setelah saya selesai kuliah 97, saya 99 saya dirikan panti asuhan sebagai wujud syukur saya bahwa saya bisa kuliah karena keajaiban. Dan tentu seluruh kegiatan saya dari 99 dan melalui YPU dan juga KPUB adalah sebuah wujud syukur saya kepada Tuhan bahwa seorang anak panti seperti saya bisa diangkat dan diberi kesempatan pengembangan diri. Dan saat ini saya selalu memikirkan anak-anak di panti asuhan dan pendidikan juga. Dan saya senang ketika saya menjadi salah satu tim ahli di pendidikan kesetaraan di BSNP. Saya ingin mengembangkan bagaimana caranya supaya pendidikan non formal di Indonesia ini juga
bisa bertumbuh dengan baik. Inilah kurang lebih latar belakang. Nah, dari video awal tadi sebenarnya udah kelihatan apa yang sudah terjadi di YPU. Slide berikut ini adalah bisa ini kurang lebih inilah gambaran anak-anak yang datang dari berbagai daerah dari seluruh Indonesia. Input dari Yayasan Prima Unggul adalah anak-anak dari keluarga kurang mampu atau anak-anak yang terlantar karena masalah ekonomi, tetapi punya motivasi untuk belajar, beragam latar belakang dari seluruh Indonesia. Inilah ketika mereka hadir, tentu kadang-kadang ketika mereka datang, mereka tidak tahu harus bagaimana. Tetapi ketika mereka datang, saya bersama tim bertanya dan kita bersama-sama apa yang menjadi impian mereka, apa yang menjadi cita-cita mereka ke depan. Nah, dari cita-cita mereka masing-masing ini dan berbeda satu dengan yang lain. Dan memang mereka diciptakan secara unik, wajarlah kalau akhirnya cita-cita mereka juga unik. Ya, ada yang realistis, ada yang kadang-kadang masih mimpi jauh, tetapi dalam proses akhirnya mereka semakin menemukan. Itu sebabnya dalam kegiatan di YPU, setelah kita dapat tahu anak-anak, apa cita-cita mereka, apa harapan-harapan mereka, maka YPU dalam slide berikut adalah telah menyiapkan beberapa kegiatan-kegiatan, ya, karena saya selalu meneguhkan kepada setiap anak di YPU bahwa kita punya kesempatan untuk berhasil memutus rantai kemiskinan masa lalu kita. Kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang menginspirasi orang lain. Asalkan saya kasih ini ada rumus, yaitu kita punya motivasi yang tinggi. Terus yang kedua, kita belajar terus-menerus. Tetapi saya katakan biar motivasinya hebat, biar ilmunya hebat, tetapi harus disertai dengan tindakan. Sehingga betul-betul kelihatan hasil. Saya kasih contoh. Kalau motivasimu misalnya 7, ya, terus ilmu kamu juga udah hebat, ya, isinya 7 misalnya, kalau kasih angka 1 sampai 10, berarti 7 kali 7 udah 49. Berarti kamu sudah berhasil 49. Tetapi tunggu dulu, jangan terlalu cepat puas. Apakah ada tindakan yang dilakukan? Enggak. Nah, kalau tidak ada tindakan, nah coba kalikan dengan 0. Nah, 49 kali 0 hasilnya, nah 0. Nah, itu sebabnya saya katakan, banyak orang yang motivasi tinggi, hebat-hebat, banyak ilmu yang hebat-hebat, tetapi tidak bertindak, sehingga hasilnya juga tidak maksimal atau bahkan tidak ada. Tapi coba satu saja tindakan sederhana. Berarti 49 kali 1, hasilnya sudah 49. Tindakan berikutnya, 2. Tindakan yang lebih hasil dari sebuah proses, 3, dan hasilnya sangat luar biasa. Dan saya juga meyakini ini ketika YPU kita dirikan, kami hanya memulai sesuatu yang sederhana, tapi ternyata dalam 10 tahun di luar apa yang kami pikirkan. Maka ini juga saya ajak semua teman-teman para praktisi pendidikan. Ini ada Pak Oscar dari NTT ini guru-guru hampir 30 orang nonton bareng ini. Ya, saya meyakinkan teman-teman para praktisi pendidikan, sesederhana apapun, sekecil apapun kegiatan kita, asalkan kita lakukan dengan baik, pasti ada hasilnya dan akan muncul yang luar biasa dari apa yang kita pikirkan. Ini dari pengalaman pribadi saya. Nah, dari keyakinan ini kami membuat beberapa kegiatan. Ini slide berikut ini adalah sebenarnya saat ini ada 9 kegiatan yang dikembangkan di YPU. Maka ketika anak-anak datang, mereka banyak alternatif untuk bisa belajar. Ya, ada di pengembangan seni, ada di bidang teknologi, ada di bidang catering, ada di bidang menjahit, ada make up, ada di bidang musik, ada beberapa jenis. Nah, kadang-kadang ketika anak-anak di awal baru datang, wah, cita-cita mereka mau jadi penyanyi, mau jadi artis, atau ada yang jadi chef, atau menjadi pemilik restoran nanti, atau menjadi programmer dan segala sesuatu. Nah,
kami merencanakan bahwa mereka mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan. Tetapi biasanya dalam 6 bulan, sesungguhnya anak-anak sudah mulai kelihatan minat mereka. Orang yang tadinya senang masak, masuk dapur. Tetapi biasanya setelah 1 bulan, tidak terlalu sering lagi, atau kurang minat di situ. Tapi yang senang dengan masak, itu senang sekali kalau perlu di dapur dan belajar banyak hal tentang masak. Di bidang seni juga, ingin menjadi penyanyi atau penari. Ya, yang kurang minat di situ, ya mungkin di bidang lain. Sehingga di YPU, kita memberikan berbagai alternatif bagi anak-anak sampai bertemu di mana sih passion mereka, ya, di mana sih talenta mereka. Dan biasanya tahun kedua mereka sudah mulai agak banyak fokus, ya, agak fokus. Ada yang di bidang menjahit, ada yang di bidang media sosial, ada di bagian entah jadi fotografer atau menjadi di catering. Dan juga ada penyanyi-penyanyi yang benar-benar memang punya kemampuan lebih karena memang punya bakat di situ. Nah, inilah satu sarana yang kita rencanakan bagi anak-anak yang baru masuk sehingga mereka tidak hanya sekedar belajar. Karena kita juga PKBM, kita bekerja sama dengan PKBM Negeri 13, mereka juga ada pendidikan kurikulum nasional. Tapi bukan hanya itu, tapi ada alternatif lain. Sehingga benar-benar minat mereka terlihat, tetapi minat belajar mereka juga malah justru bertumbuh dengan kegiatan ini. Sehingga ada keseimbangan antara otak kiri dan otak kanan. Kurang lebih itulah. Nah, slide berikut ini adalah contoh-contoh pengembangan. Misalnya, ini hasil akhir. Ya, anak-anak tadi saya katakan dari awal, ada yang ikut latihan dulu di bidang kegiatan seni, ada yang menari, ada yang musik, tetapi sebenarnya ini mulai sedikit demi sedikit mereka mulai belajar, lama-lama menjadi terlatih. Maka sebenarnya di dalam proses kegiatan ini bukan hanya masalah seninya, tapi disinilah mereka belajar tentang disiplin. Disinilah mereka belajar tentang kerjasama. Disinilah mereka belajar tentang kepekaan. Ketika teman yang lain, harmonisasi, supaya jangan jalan sendiri. Disinilah yang disebut dengan kebersamaan. Sebenarnya ini sumber nilai-nilai, bukan seninya saja, tetapi yang muncul dalam proses ini, disitulah kunci pendidikan, sehingga kedisiplinan, kerjasama, dan juga kejujuran. Ya, dan kompetisi pasti ada, bahwa mereka masing-masing punya satu, kadang-kadang kalau tampil di event tertentu, kan harus ada dipilih beberapa tokoh ini, berarti mereka juga diseleksi juga. Proses ini semua adalah bagian dari proses nilai-nilai yang ditransformasikan dalam diri mereka. Ini di drama musikal. Terus slide berikut adalah, nah ini di bidang catering atau tata boga. Ya, ada snack, ada memasak, macam-macam. Awalnya mereka mungkin berlatih dulu bahwa mereka senang di dapur. Orang yang senang di dapur berarti pasti cenderung ke catering, terus senang bersih-bersih, terus telaten untuk mengupas bawang, dan sampai akhirnya mereka menjadi tim inti untuk memasak. Karena untuk masak itu biasanya tahun kedua baru bisa, mereka masih berlatih terus. Ya, baru berlatih. Dan berikutnya adalah dari kegiatan-kegiatan ini sampai menjadi catering yang cukup besar saat ini. Ya, ini sebuah proses bagi anak-anak. Ini juga di bidang IT, di bidang media sosial, di bidang teknologi. Ya, ada fotografi juga, bagian kreatif. Ada ini Kak Roland tadi yang MC kita ini kan pelatih mereka di bidang videografi, di bidang fotografer juga. Ya, istilahnya mereka membuat beberapa event-event seperti seni pentas seni itu tadi, ya mereka melakukan sendiri, dan ini proses belajar mereka. Ini juga membuat kegiatan hari ini mereka yang menyelenggarakan, mereka buat proposal, mereka menyebarkan, cari sponsor,
mereka negosiasi, dan mereka juga belajar berorganisasi. Ini semua adalah proses belajar. Nah, ini adalah sarana-sarana yang kita siapkan untuk menemukan itu. Karena kalau mereka hanya baca bagaimana menjadi seorang pemimpin, ini poin-poinnya. Nah, di sini mereka langsung belajar bagaimana menjadi pemimpin, bagaimana menjadi seorang ketua, sekretaris, bendahara, bagaimana mengelola keuangan. Mereka bisa dapatkan di sini. Berikutnya adalah, nah ini juga ada yang di bidang menjahit. Mereka kan sering perform, sehingga boleh dikatakan ya pakaian-pakaian ada tadi atau bagian daerah kita pesan dari berbagai daerah, tapi yang mereka bisa pakai sehari-hari, mereka pakai untuk perform dalam event-event tertentu, mereka juga yang yang menjahit, dan ada yang memang spesial untuk menjahit, sehingga benar-benar ada satu kesatuan, masing-masing punya bakat tetapi bisa dijadikan satu kesatuan. Nah, ini adalah pola, karena kebetulan kami di Jakarta, di kota besar, berarti pengembangan seni ini memang kan cukup populer, sehingga kita menggunakan hal-hal ini. Dijahit maupun tadi dimasak, ada anak-anak yang mungkin secara pendidikan kadang-kadang belajar 5 kali, lupanya 7 kali, susah untuk mengerti, tapi bisa jago di dalam masak, bisa jago dalam menjahit. Berarti setiap pribadi bisa belajar sesuai dengan kekuatan yang ada dalam dirinya. Itulah konsep merdeka belajar yang saya yakini, bahwa ketika setiap anak bisa belajar sesuai dengan potensi, maka dia bisa berkembang di bidang itu. Ketika kita memaksakan di bidang lain, yang memang nilainya di bawah 5 terus, dan kadang-kadang dicap adalah kurang bisa atau tidak berkembang. Nah, mungkin dengan pola-pola seperti ini justru kemampuan mereka bisa dilakukan. Dan slide terakhir adalah kita evaluasi terus-menerus kegiatan kita, baik kami sebagai pimpinan, kita juga bekerja sama dengan para coach, beberapa lembaga, dan internal mereka juga evaluasi terus-menerus, dan kita berefleksi apa yang harus kita lakukan lagi. Oh, ini kekurangan ini, oke, kita perbaiki. Ini kurang, kita perbaiki. Sehingga tidak pernah selesai. 10 tahun ini sebuah proses. Maka ketika ada kekurangan, nggak apa-apa dalam tindakan. Yang penting kita mau belajar sama-sama. Dan apa yang terjadi adalah di slide berikut ini adalah, lihat anak-anak yang datang sendiri-sendiri tadi, sekarang menjadi anak-anak yang ceria, anak-anak yang punya bakat. Nah, ini anak-anak dari daerah, anak-anak dari keluarga-keluarga kurang mampu, sederhana, tidak punya harapan awalnya, sekarang mereka lebih optimis. Inilah sebuah proses pendidikan. Dan ini yang saya yakini bahwa mungkin bahwa sekolah kurikulum terpersonalisasi adalah ya hal-hal seperti ini, semua pribadi bisa merdeka. Nah, selain berikut adalah, nah, saya berterima kasih, kami keluarga besar, saya dan Ibu Dewi, dan anak-anak kami semuanya, kita menjadi satu keluarga, sambil mohon doa juga, karena hampir separuh lagi kurang sehat saat ini, kami tetap semangat, termasuk pada hari ini juga, semangat anak-anak dalam melakukan kegiatan ini adalah bagian dari proses bahwa mereka merdeka melakukan sesuatu. Terima kasih.